Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam perayaan HUT PI Injil Masuk di Tanah Papua yang ke-167 tahun. Usia yang begitu tua, oleh sebab itu biarlah kita juga memiliki pertumbuhan iman yang kokoh supaya kita tetap berjalan dengan usia penginjilan yang telah dewasa. Kita tidak memiliki iman yang labil. Kita tidak menjadi umat-umat yang bimbang, ragu, dan hilang harapan, tetapi tetap kita mau melangkah dengan memiliki janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan dalam suasana perayaan HUT PI di Tanah Papua ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur, kami diinjili. Kami telah merasakan dengan mendengarkan suara Tuhan, isi hati-Mu yang selalu mau mengubah kami, sehingga penginjilan diberikan, diwartakan, disampaikan dengan usia 167 tahun di Tanah Papua. Selaku Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, kami selaku umat-umat Tuhan, Bapa, berikanlah kami untuk semakin mendalami firman-Mu. Berikanlah kami untuk semakin memahami dan mengerti serta memberlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga kami dapat dikatakan sebagai umat yang hidup dalam firman-Mu dan firman dalam kehidupan kami. Maka perjalanan kami selalu akan diberkati dengan kelimpahan-kelimpahan berkat. Hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan akan isi hati-Mu, memperdengarkan akan suara Tuhan, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata dan tutur kalimat yang baik dan benar. Jangan menurut kehendak dan kekuatan, kehebatan dan kepintaran hamba, tapi biarlah menurut kehendak Engkau sajalah yang terjadi. Bapa, terima kasih, maka kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 9, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-7. Dengan perikop pembacaan, orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita selaku umat yang percaya kepadanya, dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bahkan juga dalam pertumbuhan Injil yang selalu kita terima, sebagaimana kita telah ada dalam penginjilan yang telah berjalan selama 167 tahun. Tema pembacaan kita untuk kita ada dalam perenungan Papua dalam karya Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, apakah kita selaku umat yang percaya kepadanya, yang telah diinjili selama 167 tahun ini, kita telah mengenal siapa itu Allah,
Dan kita telah merasakan urapan kuasa dan mujizat, pemulihan yang Ia berikan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Kalau semuanya menjawab, ya sudah, berarti selaku orang Papua tidak akan berada dalam kesusahan dan penderitaan, tidak lagi berada dalam kehidupan yang bentrok, yang ada dalam iri hati, benci, permusuhan, pertikaian. Cara kehidupan yang seperti ini tidak jauh berbeda seperti cara kehidupan sebelum Injil itu masuk di tanah Papua 5 Februari 1855. Kehidupan yang masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Dengan karya Allah, Tuhan mengutus Otto dan Gessler untuk hadir, tampil ada di Papua untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari kehidupan yang akan membawa kebinasaan bagi mereka, membawa mereka supaya dapat melihat terang. Pemirsa yang diberkati Tuhan, karya Allah ini dapat kita mengenal bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan seisi dunia ini. Semua yang kita menikmati itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan juga Allah itu Dia berkarya karena Allah adalah Sang Penebus. Tanpa kehadiran Dia menyerupai putranya Yesus Kristus atau menyerupai manusia, maka hidup kita tidak akan berada dalam kehidupan yang saat sekarang ini dengan relasi yang baik. Karena kasih-Nya, maka kita diberikan relasi yang menyatakan kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Allah. Dan karya Allah juga yang dapat menyatakan wahyu. Semua apa yang akan terjadi, Dia menyatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita, menegur kita, menasihati kita, dan Dia mau menyatakan kemahakuasaan-Nya. Kuasanya yang begitu luar biasa. Dan juga karya Allah yang menghakimi dan mengampuni. Saat sekarang ini kita diberikan pengampunan, terbebas dari belenggu dosa atas karya penyelamatan yang Dia buat berikan bagi saya dan pemirsa sekalian. Tetapi juga Dia akan menyatakan Dia sebagai hakim yang akan menghakimi saya dan pemirsa. Ketika kita tidak menjadi umat yang bertobat, umat yang menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah, kehidupan yang masih dibelenggu dengan kuasa-kuasa kegelapan, kehidupan yang masih tertarik dengan setiap tawaran-tawaran dunia yang kita rasa itu enak. Apa yang kita buat, kita rasa itu nyaman, tetapi belum tentu di hadapan Allah. Maka milikilah hikmat, milikilah kepekaan, bahkan yang terutama, milikilah buah-buah roh yang dapat membawa kita ada dalam suatu keteraturan hidup yang baik, karena kita mau hidup menurut apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian. Suatu karya Allah yang begitu luar biasa yang Dia buat, kita lihat orang buta yang sejak lahirnya. Ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya yang sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid yang ada bersama-sama dengan Yesus ini pasti mereka akan berpikir, karena mereka ingin mau menelusuri, ingin mau mengetahui apa penyebab sampai orang itu mengalami kebutaan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Yesus, mengapa anak itu atau orang itu dia mengalami kebutaan? Apakah karena kesalahannya? Apakah karena kesalahan orang tuanya?" Yesus menjawab kepada murid-muridnya bahwa Dia mengalami kebutaan itu karena ada maksud dan rencana Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Kesusahan dan penderitaan manusia tidak bisa menyelesaikan setiap kesusahan dan penderitaannya. Dunia tidak dapat menyelesaikannya.
tetapi Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang adalah Tuhan kita, yang adalah sebagai sumber jawaban yang pasti, yang punya kuasa. Dialah yang akan menyatakan dan menyelesaikan dengan memberikan kelegaan. Kalau ditelusuri pada isi pembacaan firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-9, ini menggambarkan, mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus yang memberikan kesembuhan kepadanya. Sehingga semua orang terkagumi, bahkan juga ada yang memprediksikan bahwa itu bukan dia. Wajahnya mirip seperti dia. Tetapi dia dapat mau mengungkapkan bahwa inilah saya, yang menyembuhkan saya itu Yesus. Dia sendiri yang punya kuasa. Dan dia tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kita diajak untuk mencari Yesus selama wajahnya masih bisa untuk ditemui. Berbicara tentang buta secara jasmani, tetapi juga sebagai umat-umat Tuhan, sedang mengalami dalam kebutaan secara rohani. Dia buta rohaninya. Dia berbicara bagus, indah, baik adanya. Tetapi dia buta, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk dia mau melakukan itu firman dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Ketika dia menyadari semuanya, bahwa apa yang dia berfirman, apa yang dia katakan tentang firman kepada sesama, tapi kalau tidak menjadi pelaku firman, sama saja dengan bohong. Kita mengatakan kepada orang, jangan engkau mencuri. Tetapi kalau kita sendiri mencuri, bagaimana itu firman itu dia ada punya kuasa kepada orang tersebut? Oleh sebab itu, kita perlu menjadi umat untuk jangan kita mencuri. Supaya ketika kita berbicara kepada sesama, sesama juga dapat merasakan dan melakukan bahwa jangan kita mencuri. Bahkan jangan kita membenci sesama. Kita berbicara firman, tapi kalau kita punya kebencian itu paling dalam sekali dalam kehidupan kita, sama saja dengan bohong. Berarti kita masih ada dalam kegelapan. Kita masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Allah bukan berkarya pada 5 Februari 1855 saja, tetapi perjalanan penginjilan, karya Allah penyelamatan yang akan dia berikan kepada tanah Papua selama kita masih diizinkan dalam dunia ini. Marilah kita mau meresponi, menerima pekerjaan yang akan Allah berkarya di dalam kehidupan saya dan jemaat selaku orang Papua yang mau menaruh iman dan harap sepenuhnya hanya di hadapan Dia. Kebutaan, jangan kita menjadi orang yang buta selamanya. Atau buta, jangan kita bikin-bikin buta. Atau kita bisa melihat dengan baik, tapi kita bikin pura-pura menjadi orang yang buta, yang tidak bisa melihat tentang kebenaran. Allah mau menyingkapkan tentang kebenaran dalam kehidupan saya dan pemirsa sekalian, supaya kita tetap mau mengagungkan dan memuji Dia, bahwa Dialah sebagai sumber karya yang berkarya dalam memberikan yang terbaik bagi saya dan pemirsa. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Allah yang telah berkarya di tanah Papua ini. Karyamu yang begitu luar biasa menyelamatkan kami selaku suku-suku yang ada di tanah Papua ini Tuhan. Allah yang telah mempertemukan kami, bahkan juga Allah yang tetap mau mengubah karakter, sifat, dan tingkah laku kami. Baik kami selaku hamba-hamba Tuhan, selaku umat-umat Tuhan, supaya kami menjadi umat yang dapat mengagungkan dan memuji akan kebesaran nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Firman yang selalu dibentangkan, kami selalu mau mendengar. Bahkan kami sebagai alat-Mu yang menyampaikan firman, bukan hanya sekedar kami berbicara, tetapi dapat kami memahami, kami memberlakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah firman-Mu sebagai pedang yang bermata dua, untuk selalu menusuk dan memisahkan dari setiap keberdosaan, dilepaskan dari darah dan daging kami, supaya hidup kami ini
Kami hidup dalam Engkau dan Engkau hidup dalam kami. Dan selalu kami mau berjalan dalam merasakan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Bapak terima kasih, Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penginjilan yang Tuhan embankan dan percayakan kepada mereka di tanah Papua ini. Di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, pesisir-pesisir, sampai di kota-kota. Biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai mereka untuk membawa jiwa-jiwa ini untuk diselamatkan di hadapan Engkau Allah. Bapak terima kasih, Tuhan berkati setiap mereka yang menopang pekerjaan Tuhan lewat channel Klavos Sukacita ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah mengalir dan mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya dalam kehidupan mereka. Allah memenuhi akan lumbung-lumbung mereka, melipatkan akan berkat-berkat mereka. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur di hadapan Engkau. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.